Kembali lagi di channel kami, Mas Ruby, channel untuk belajar. Kali ini kita belajar mengkonfigurasi router mikrotik. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui topologi sederhananya untuk sebuah konfigurasi router mikrotik. Ini ada gambaran topologi untuk itu konfigurasi router mikrotik. Nah, di sini ada ISP, router mikrotik, dan PC client. Yang dimana kita dapat melihat ISP ini tersambung menggunakan kabel jaringan yang dimasukkan di ether 1. Kemudian di ether 2 ini disambungkan lagi dengan kabel menuju ke komputer client. Sebelum kita melakukan konfigurasi, setidaknya kita harus mengetahui terlebih dahulu untuk dari ISP agar diproses oleh router mikrotik sehingga dapat digunakan di komputer klien, yaitu sebagai koneksi internet. Nah, kemudian di sini kita harus tahu terlebih dahulu untuk ISP biasanya sudah ada IP-nya tersendiri, maka nanti untuk di ether 1 akan mengikuti bagian ISP. Untuk ether 2 ini bisa kita tentukan IP-nya berbeda dengan ISP, tidak masalah. Kita gunakan IP lain, itu bisa juga. Nah, ini sebelum kita lakukan konfigurasi, kita harus memiliki yang namanya Winbox. Nah, ini adalah gambaran dari Winbox. Nah, ini gambaran dari tampilan Winbox sebelum kita login ke dalamnya. Setidaknya pastikan kabel kita tadi yang di komputer klien sudah terhubung di ether 2. Sebenarnya tidak harus selalu di ether 2, mau di ether berapa saja bisa, karena bisa kita lakukan untuk melakukan konfigurasi menggunakan komputer klien. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita masuk menggunakan MAC address. Nah, di sini ada MAC address, IP address, identitas namanya mikrotik, versinya, dan kemudian ini portnya atau mikrotiknya itu RT941. Ya. Kemudian kita masuk menggunakan MAC address, loginnya menggunakan admin, password kita kosongin, kemudian kita connect. Sambil menunggu. Nah, ini kita perbesar. Nah, ini adalah tampilan dari router mikrotik. Nah, di sini ada di sebelah kiri, ini ada toolnya untuk konfigurasi. Nah, ada fixed, caption, interface, wireless, bridge, battery, switch, mesh, IP. Kemudian di IP ini juga ada beberapa toolnya, MPLS, ada juga routing, kemudian ada sistem, file, radius, log, dan lain-lainnya. Untuk awal dari konfigurasi router mikrotik ini, kita pastikan, nah ini kita lihat dari topologi dari ISP ke ether 1 yang sudah kita pasang ya sesuai dengan gambarannya. Kita lanjut tadi. Nah, untuk langkah awal, pastikan kita merubah nama identitasnya ini, yaitu mikrotik. Nah, ini kita ganti. Di sini ada masuk ke sistem, kemudian identity. Ini kita lanjut, di sini kita berikan namanya. Ya, contohnya adalah Mas Ruby. Kemudian OK. Nah, kemudian di sini akan berubah menjadi Mas Ruby, bukan mikrotik lagi. Ini sebagai identitas nama mikrotik kita. Nah, setelah itu baru kita merubah nama interface. Nah, di sini ada interface. Nah, di bagian sini ini ada interface 1, 2, 3, ya ada ether 1, 2, 3, 4, dan WLAN 1. Ada ether 1, ether 2, ether 3, ether 4, dan ether
di VLAN 1. Di interface ini kita ganti namanya ya. Agar supaya apa kita ganti namanya? Agar memudahkan kita untuk mengetahui ether yang kita pasang itu adalah milik ruangan mana atau untuk menuju kemana. Nah, ini agar lebih memudahkan kita. Nah, ini untuk ether 1 kita kasih ya ISP, yang dimana artinya ini dia menuju ke ISP, yaitu ISP ini kita beri namanya ISP, kita IP. Oke. Kemudian untuk di ether 2 ini contohnya saya berikan namanya adalah lokal. Nah, lokal maksudnya adalah untuk jalur lokal atau jalur LAN, jalur kabel nanti yang akan disebarkan atau yang digunakan oleh komputer yang menggunakan kabel. Ini sudah. Setelah itu kita sudah merubah nama. Ini ether yang lain bisa kita ganti, mungkin untuk ether 3 seperti lab komputer, atau mungkin ether 4 sebagai ruang TU dan lain-lainnya, agar kita memudahkan kita untuk mengetahui interface ini adalah jalur untuk ruangan-ruangan tersebut. Kemudian setelah kita sudah membuat interface-nya, kita berikan IP kita masukkan setiap ISP setiap interface ini, setiap ether ini kita berikan IP-nya. Nah, IP di sini kita masuk ke IP, kemudian ke address. Ini kita masuk, di sini kita add. Nah, di sini kita berikan IP-nya. Nah, ini kita berikan IP-nya untuk di ISP terlebih dahulu. Ini kita sesuaikan ISP-nya. Kalau di sini ISP saya adalah 192.168.1.1. Nah, di sini ether 1 ISP ini kita sesuaikan dengan ISP kita. Jadi nggak boleh sama. Jika kita punya adalah tadi 192.168.1.1 di ISP kita, berarti untuk IP address ether satunya kita bedakan di bagian belakangnya. Contohnya adalah seperti ini, 192.168.1.2 bracket 24. Contohnya adalah seperti ini. Atau mungkin mau diganti menjadi 21 juga tidak apa-apa. Seperti ini ya, kita pastikan seperti ini, kemudian apply dan oke. Nah, ini artinya adalah IP ini punya ether 1 ISP. Nah, yang dimana kalau kita lihat dari topologi di ether 1 ini itu adalah IP-nya 192.168.1.21 per atau prefix 24. Nah, disedangkan di sini itu adalah IP-nya kita sesuaikan. Sebenarnya kalau memang nggak harus selalu 1.1 atau 1 sekian, memang biasanya tergantung dari ISP tersebut diberikan. Ini kita buat karena ISP saya adalah 1.1, maka di bagian ether satunya itu saya beri beda. Nah, ini fungsinya agar bisa terhubung ke ISP nantinya. Kemudian kita tambah lagi. Nah, ini untuk di ether 2 lokal kita bisa buatkan IP-nya sendiri. Jika memang sudah ditentukan udah kalian tentukan, contoh saya tentukan di sini yaitu menggunakan IP contoh 192.168.21.1 dengan prefixnya saya gunakan 24. Nah, prefix itu bisa jadi 24, 25, 26 dan hingga 30 itu bisa kita gunakan kelas C. Ini kita gunakan prefix 24 secara umum aja. Kemudian kalau sudah kita apply dan oke. Nah, ini sudah kita beri IP di setiap
interface-nya, yaitu di Ether 1 yaitu ada 192.168.1.21, sedangkan di Ether 2 lokal itu ada 192.168.21.1 dengan prefixnya adalah 24. Nah, ini kemudian kita lakukan yang namanya pengaturan, yaitu membuat IP firewall dengan jalur NAT. Ya, sekali lagi ada IP firewall, kemudian dia muncul seperti ini. Ingat, yang kita pakai adalah firewall jalur NAT. Nah, ini kita cukup menambahkan di sini tambah add, kita tambahkan atau add, kemudian chainnya src NAT, kemudian di out interface-nya ini kita pilih ISP. Nah, kenapa kita pilih ISP? Agar nantinya bisa dari Ether 2 bisa koneksi ke internet. Nah, ini kita masuk kemudian ke action, ada masquerade. Nah, ini actionnya harus masquerade. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu. Nah, ini adalah langkah-langkahnya saja. Kemudian apply dan oke. Oke, sudah. Jika sudah, kita lanjut melakukan konfigurasi pada router. Ini ada IP, kemudian routers di sini. Klik IP, kemudian routers. Nah, maka di sini akan muncul IP kita, jadi ada IP network kita yaitu 1.0 dan 21.0, prefix 24, punya ISP dan lokal. Kemudian kita di root IP root ini atau routersnya ini adalah kita add, kemudian kita klik gateway. Nah, IP gateway yang ada di root ini kita isikan IP ISP-nya atau IP modem kita. Ini kita masukkan 192.168.1.1. Ini adalah kalau kita lihat dengan yang 1.21 ini sedang 1.1. Nah, ini adalah IP ISP yang kita isi cukup ini saja, tidak ada yang lain. Kalau sudah kita apply dan oke, maka di sini akan dengan gateway-nya reachable Ether 1. Nah, ini kenapa dia reachable? Dia ada koneksinya, ada tersambungnya. Nah, setelah itu kita konfigurasi lagi di bagian DNS. Nah, di bagian DNS ini kita masukkan, kita gunakan DNS Google saja, yaitu 8.8.8.8. Kemudian klik tanda panah ke bawah ini lagi, 8.8.4.4. Ya, ada face, ada secondary, yang pertama dan yang kedua. Kalau sudah, kita apply dan oke. Nah, jika sudah semua yang kita setting ini tadi, kita bisa lihat, kita bisa tampilkan ini tadi termasuk DNS. Ini semua sudah kita konfigurasi, ada interface-nya, IP address-nya, kemudian IP firewall-nya, ada IP root-nya, dan IP DNS-nya. Kalau sudah, kita lakukan ping. Apakah router kita sudah terhubung ke Google? Kita lakukan ping melalui terminal. Nah, di sini ada terminal. Kita klik terminal, kemudian kita ping. Di sini kita tuliskan ping spasi google.com, kemudian kita enter. Nah, jika sudah, akan seperti ini, ada indikatornya. Dia akan melakukan ping terus-terusan. Kita stop menggunakan Ctrl C. Ya, nah ini sudah kita, ya, ini sudah, maaf, nah ini berarti ini sudah terkoneksi router kita ke ISP, jadi bisa internet sudah masuk. Nah, agar lebih enak, ini kita lanjut. Nah, ini setelah ini sudah selesai, kita lanjut, kita konfigurasi komputer yang kita gunakan. Ya,
kita konfigurasi komputer yang kita gunakan. Caranya adalah, nah ini kita minimize saja dulu, nggak apa-apa, ini sudah selesai. Ya, ini kita minimize. Nah, ini komputer klien kita, ini kita konfigurasi. Nah, setelah itu agar bisa ping ke Google. Oke. Caranya di sini kita klik kanan pada gambar bola dunia, atau mungkin kalau tidak ada gambar bola dunia biasanya ada icon monitor. Ini kita klik kanan, open network and internet setting, maka akan muncul masing-masing berbeda dari Windows-nya. Ini saya gunakan Windows 11. Nah, ini kalau kita mau untuk konfigurasi networknya, kemudian kita change adapter, maka akan muncul network connection-nya. Nah, ini adalah LAN yang terhubung dari komputer kita ke router kita yang kita pasang di Ether 2 tadi. Maka di sini dalam kondisinya ini masih belum ada IP-nya. Caranya agar bisa terkoneksi ke internet, kita klik kanan, kemudian properties, ya, pilih TCP IP versi 4, ya, karena kita konfigurasi yang kita biasa lakukan secara umum ini, kita gunakan TCP IP versi 4, kemudian properties. Nah, di sini dalam kondisi obtain an IP address automatic, dan yang di bawah ada use the following IP address. Nah, ini karena tadi kita hanya mengatur di bagian beberapa saja, ini kita konfigurasi secara statik atau secara manual. Nah, ini kita berikan IP-nya. Nah, ini kita berikan IP-nya. Nah, ini kita isikan. Nah, ini kita klik di use the following IP address. Nah, ini untuk di IP address bagian awal. Nah, ini ada 3 IP address, subnet mask, default gateway, kemudian ada DNS server, ya, alternatif DNS server. Untuk di IP address yang bagian sini, ya, yang ini kita masukkan IP address Ether 2, ya, IP address Ether 2, tapi nanti di bagian di belakangnya, bagian akhir ini kita bedakan IP-nya. Kalau tadi yang kita punya yang ada di sini adalah 21.1, maka kita buat untuk di bagian belakangnya ini kita buat mungkin 21.2 atau 2.3, terserah. Nah, ini contohnya adalah 192.168.21. Nah, ini kita isi sembarang. Kalau di Ether 2 tadi kita beri IP-nya adalah 21.1, maka di sini kita isikan adalah 21. Contohnya adalah saya pasang 2. Agar kenapa? Karena IP yang 1.1 tadi adalah sudah dipakai oleh Ether 2. Nah, ini kemudian subnet mask-nya. Nah, ini subnet mask karena prefix 24, yaitu kita gunakan 255.255.255.0. Jika prefixnya bukan 24, maka di bagian belakang akan berubah. Nah, ini kita sesuaikan dengan subnet mask yang ada di dalam router mikrotik. Karena ini kita gunakan prefix 24. Nah, ini jadi sehingga kita isikan di sini itu 255.0. Kemudian ada default gateway. Nah, ini untuk default gateway yang ada di komputer kita baru kita isikan IP Ether 2-nya. Itu tadi 192.168.21.1. Nah, agar supaya apa? Ini adalah tujuannya adalah ke 21.1 tadi. Jadi IP ini akan koneksi ke 21.1 ini tadi. Ini kalau jika sudah kita isikan di bagian bawahnya adalah private DNS-nya, DNS server yang pertama, yaitu tadi DNS yang kita isikan di router mikrotik kita 8.8.8.8, kemudian ada 8.8.4.4. Jika sudah, jangan lupa ketika kita sudah melakukan pengisian seperti ini,
Jangan lupa kita oke. Ya, kalau sudah diisi seperti ini kita oke, kemudian kita close. Nah, ini sudah menandakan kalau IP kita sudah komputer kita ya ini sudah punya IP. Nah, ini bisa klik 2 kali detailnya. Nah, ini IP yang kita masukkan tadi ya, yang sudah kita isikan tadi. Kita close. Kemudian kita lakukan testing menggunakan command prompt. Nah, ini untuk command prompt kita tekan Windows R. Kita tuliskan di sini adalah CMD ini. CMD artinya command prompt. Ya, ini bisa kita enter, maka akan muncul seperti ini. Ya, ketika sudah muncul seperti ini, kita lakukan tes ping. Kita ping spasi 8.8.8.8. Nah, ini saya coba tes ping ke DNS Google. Ya, sebenarnya mau ngetes ping kita tulis google.com sama seperti di Mikrotik tadi, di terminal Mikrotik itu juga bisa. Nah, kita coba tes ya. Kita ping 8.8.8.8, kita enter. Nah, jika dia sudah seperti ini, reply from, ada IP, kemudian bitnya, waktunya, dan TTL-nya ada juga, maka sudah dipastikan komputer kita bisa koneksi ke jaringan internet. Nah, ini kita bisa lihat di sini jika kita mau cek ya, kita tes, kita buka youtube.com, maka secara otomatis ini sudah kita koneksi ke internet. Nah, ini adalah konfigurasi ya di router Mikrotik secara statik. Nah, makanya tidak begitu banyak yang dikonfigurasi sebenarnya jika kita memahami. Sebenarnya adalah yang penting kita paham internet di Ether 1 akan memberikan akses ke Ether 2 untuk agar bisa Ether 2 koneksi ke jaringan internet atau bisa mengakses jaringan. Ini kemudian ada diterjemahkan oleh firewall jalur NAT-nya, disconnect-nya, yang dimana ada konfigurasi lagi itu di DNS-nya dan IP root-nya. Nah, itu sedikit penjelasan untuk konfigurasi dasar dari router Mikrotik. Nah, ini sudah bisa kita koneksi ke internet, bisa kita searching, jelajah, dan segala sesuatunya. Oke, cukup sekian untuk tutorial kali ini. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum.